wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, ini satu pasal. Yustaratu li sihhatil jama'ati sab'atu syurutin. Yustaratu disyaratkan li sihhatil jama'ati untuk keabsahan sholat berjamaah sab'atu syurutin, akan 7 syarat. Jadi 7 syarat yang harus dipenuhi kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, dan ini harus kita tuntut ilmunya. Sangat ironis kalau kita rajin sholat berjamaah tapi kita tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang hukum-hukum sholat berjamaah. Maka ini menjadi suatu aib atau suatu hal yang sungguh disesalkan. Karena thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib atas setiap orang Islam. Makanya di dalam Shufatul Zubat sudah dibacakan berulang-ulang, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa menuntut ilmunya terlebih dahulu, maka amalnya itu akan tertolak. Nah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang sangat kita khawatirkan. Apa gunanya amal banyak tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak diterima? Karena syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya tidak dapat dipenuhi dengan ketiadaan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Al-awwalu, yang pertama, Allah yataqaddama ala imamihi, bahwa tidak berada di depan. Yataqaddama artinya maju, bahwa tidak maju ia si makmum ala imam ini atas imamnya. Jadi tidak maju posisinya atas imamnya, daripada imamnya. Diakibihi, dengan tumitnya. Jadi dengan tumitnya apabila dalam posisi berdiri. Jadi patokannya ini adalah tumit, bukan seluruh kaki. Karena boleh jadi yang makmum ini kakinya lebih besar, nah sehingga kelihatannya seolah-olah si makmum ini lebih maju. Nah, padahal patokannya yang di belakang, yaitu tumit. Jadi kalau tumitnya sejajar itu sah. Nah, atau yang paling afdol tumit makmum lebih di belakang daripada tumit imam. Sekalipun jari si makmum panjang, yang menjadi makmum sampai sini, sedangkan jari imam cuma sini, kelihatannya seolah-olah ini yang lebih maju posisinya. Tapi setelah dilihat, diteliti, ternyata tumitnya sejajar, maka itu sholat berjamaahnya masih sah. Tapi yang afdol tumit makmum. Nah, apalagi kakinya, nah itu maksudnya lebih-lebih lagi kakinya, nah itu di belakang tumit dan kaki imam, itu yang paling afdol. Ini kalau laki-laki, nanti ada penjelasannya untuk perempuan. Au bi aliyataihi, atau dengan kedua pantatnya, atau kedua pipi burit kalau bahasa Banjar. Nah, dengan kedua pantatnya, kedua pipi buritnya, itu sholat qa'idan, apabila dia sholat duduk. Nah, jadi patokannya itu kalau dia sholat duduk, dalam keadaan duduk, maka pantatnya jangan lebih maju daripada tumit imam kalau imamnya berdiri. Nah, kalau misalnya imamnya duduk, makmumnya duduk, maka jangan sampai pantatnya makmum
lebih maju daripada pantatnya imam. Intinya seperti itu. Sekalipun kaki makmum ini lebih besar, kalau dilihat di depan seolah-olah lebih maju si makmum ya, lebihlah karena awaknya dangkal. Anggaplah yang jadi imam dalam segini. Nah, sedangkan yang menjadi makmum adalah misalnya abang muslimin. Nah, jadi kan nengarannya dalam segini ini awak halus. Nah, maka seolah-olah yang jadi makmum, seolah-olah yang jadi imam adalah abang muslimin. Kenapa? Karena abang muslimin lebih besar. Otomatis batis sidin lebih maju, lutut sidin lebih ke muka. Nah, padahal jika dilihatin ternyata pantatnya Daus ini lebih maju daripada pantatnya abang muslimin, maka itu hukumnya adalah sah. Dan itulah yang dijadikan patokan, yaitu pantat kalau kalau makmumnya duduk, apalagi imamnya pun duduk. Nah, ini kalau sama-sama sakit untuk sholat fardu atau sama-sama koler untuk sholat sunnah, karena sholat sunnah boleh dengan posisi duduk sekalipun tidak ada odor, sekalipun mampu berdiri. Au bijanbihi in sholat muttaji'an, atau dengan sisi badannya apabila dia sholat dalam keadaan berbaring. Nah, jadi sisi badannya itu, sisi badan yaitu bagian kanan lah. Kalau misalnya kita hendak memakai sunnah, kalau bagian kanan daripada sisi badan kita menghadap kiblat, otomatis kepala kita ada di kanan. Kalau kepala kita kan di kiri, sah-sah juga, cuma ada abdol. Yang abdol kalau kita sholat dalam keadaan berbaring itu kanan, kepala kita di kanan, itu yang abdol. Nah, jadi yang menjadi syarat itu adalah sisi depan daripada tubuh kita seluruhnya menghadap ke kiblat. Mau ke kiri atau ke kanan itu tidak masalah, boleh. Tapi yang afdal, yang sunnah, yang ke kanan. Yang kiri tidak sunnah. Karena Rasulullah ketujuh tayamun, ketujuh mengambil yang kanan. Intinya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya makmum dan imam anggaplah sama-sama sholat berbaring, sama-sama garing, maka patokannya adalah sisi kanan atau sisi kiri. Kalau keduanya menghadap pakai sisi kiri, nah maka sisi-sisi daripada tubuhnya itu jangan sampai maju daripada sisi tubuh imam. Ya, seperti itu. Nah, atau misalnya imamnya berdiri, nah jangan sampai sisi tubuhnya itu lebih maju daripada tumit imam. Fa'in sawahu kuriha, maka apabila menyamai itu makmum akan imam, posisinya seperti yang telah disebutkan, bagaimana patokannya itu sudah jelas. Kuriha, maka hukumnya makruh. Jadi makruh. Nah, tapi kalau dalam keadaan darurat karena masalah juga. Misalnya dalam keadaan darurat kayak apa? Maksudnya itu anggaplah misalnya hendak mencari pahala berjamaah sepanjangan. Imamnya batal rehatan sujud, apalagi sujud pertama, kan seperti itu. Nah, maka istilahnya kan bingung makmum. Nah, di tengah kebingungannya itu akhirnya ada yang meloncat kayak pondok kayak ini. Dasar apa? Dasar jadi imam. Nah, itu jelas tidak sah. Itu menyebabkan batal daripada orang yang hendak jadi imam tadi. Posisi imamnya yang batal tadi sujud, nah ternyata terkantut, lalu akhirnya orang itu berjauh. Nah, lalu ada yang hendak wani-wani jadi imam, sujud ke ini, lalu dia meloncat kayak kodok di muka supaya kalau jadi imam, ya jelas itu tidak sah. Nah, lalu yang abdol bagaimana? Sebenarnya yang abdol itu masing-masing dulu masing-masing dulu menyelesaikan sujud. Setelah sujud kan duduk antara dua sujud, sesudah duduk antara dua sujud baru sujud lagi. Nah, ketika berdiri itu yang abdolnya dia maju sebentar, maju sedikit. Nah, maksudnya itu maju yang sekira-kira yang sop di belakang ini kawa merapat. Nah, itu yang paling abdol. Dengan cara yang telah disebutkan kemarin-kemarin, yaitu 2 langkah stop. Nah, sekedar bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar,
kemudian melangkah lagi 2 kali boleh, kemudian stop. Nah kemudian kalau misalnya masih belum cukup, bisa ditambahin lagi 2 kali lagi, 2 kali pergerakan, kemudian stop. Intinya seperti itu. Nah itu yang paling abdol. Tapi kalau misalnya si makmum ini kada sabaran, boleh aja. Kan posisinya sama. Posisi antara tumit dan tumit, pantat dan pantat kan sama antara makmum ini. Maka satu orang jadi imam dulu. Jadi pas dia si imam ini kan sujud batal, lalu yang di belakang ini Allahu Akbar, jadi imam sementara, itu pun bisa. Itu bisa, cuma ini tadi kalau posisinya sama hukumnya adalah makruh. Artinya dari ini ibarat menunjukkan bahwasanya untuk menggantikan imam dalam masa itu sebaiknya menunggu sampai berdiri semua, kemudian yang calon imam ini dia maju. Nah dia maju, intinya seperti itu. Nah jadi kalau misalnya hendak menggantikan langsung waktu itu juga bisa. Jadi Allahu Akbar, yang penting posisinya sejajar, seperti yang telah disebutkan tadi. Artinya ketika dia duduk, maka pantatnya sejajar dengan pantat yang lain yang di kanan kiri, maka dia masih bisa untuk menjadi imam. Kemudian sujud lagi, nah kemudian berdiri. Nah lalu misalnya kalau dia hendak mengambil yang abdol, dia maju sedikit boleh, tapi yang abdol lagi maju yang sekira-kira makmum ini kalau laki-laki kedua-duanya bisa merapat. Nah intinya seperti itu. Itulah yang paling abdol. Nah kemudian loyun daku takhallufuhu anhu qalilan, dan disunahkan akan takhallufuhu, artinya mengundur. Nah atau mengundurnya makmum anhu daripada imam qalilan, sedikit. Nah itu sedikit kalau makmumnya seorangan aja, satu orang saja. Wa ayyakifat dzakaru an yaminihi, dan bahwa berdiri si lelaki, maksudnya makmum lelaki, an yaminihi daripada sebelah kanannya imam. Nah jadi ibaratnya tuh kayak apa namanya nih, paman muslim, abang muslimin ya Allah. Mana abang Abdurrahman, mana Auran sidin lah. Nah lihat Auran sidin. Jadi ibarat abang muslimin ya Allah lah, bisa cepat biar maju cepat ya Allah, biar bisa jadi imam ya Allah. Kawan kalau dia maju lah, kalau jadi makmumnya. Nah. Jadi kekesahan ya, kadang kebujuran kadang. Jadi misalnya nih abang muslimin anggaplah kiblatnya di sana, ini kan kekesahan. Kadang yang di sini. Nah jadi yang abdolnya kalau sorangan aja, ya mundur sedikit aja di sebelah kanan. Nah ini yang abdolnya. Jadi si dia jadi imam, belum jadi makmum. Nah ini yang abdolnya. Nah intinya itu. Kemudian yang makruh tadi, yang kayak ulun pergerakan, yaitu tumit dan tumit ini masih sejajar. Nah, kalau batis panjang ulun sedikit ya Allah. Tapi kalau misalnya tumit sejajar, nah ini kalau tumit sejajar sah-sah saja. Intinya sejajar ini, tumit kan sejajar. Nah ada termaju nih, misalnya kan sidin jadi imam, belum jadi makmum, sejajar nanti ini. Nah ini sejajar kan artinya, nah kalau di sama, ya kalau sama anunya posisinya tidak rata, nah maka itu saja. Cuma yang abdolnya bermundur sebelah kanan itu untuk latihan. Nah abdol lah. Nah kemudian lagi, nah ini terpakai bang nih apa muslimin nih. Fa in jaa akharu fa an yasarihi. Nah kita baca dulu ya Allah, kita baca dulu. Maka apabila datang yang lain, nah datang yang lainnya, fa'an yasarihi, maka dia berdiri dari sebelah kirinya. Summa yataqaddamal imamu, kemudian memaju imam, aw yata'akhirani, atau memundur makmum. Wahwa, dan bermula dia, maksudnya yang makmum itu memundur, abdolu ialah yang paling abdol. Nah jadi gini, nah masih aja nih supaya muat. Nah gampang aja Bang ya Allah. Nah supaya Anda penasaran, kenapa penasaran ya Allah. Nah bekincong aja supaya muat awak, bekincong aja agak berkiblat ke situ ya Allah. Nah jadi kan asalnya ulun, nah maju sedikit ya. Nah asalnya ulun begini, nah sidin kan gini juga. Nah lalu datang siapa?
Mana kan hapun jadi relawan lah. Nah, maka yang datang ini pengantin. Nah, hari kemarin, alhamdulillah ya Allah, pengantin masih ingat dia di sebelah kiri dulu, di sebelah kiri. Nah itu, jadi ini memilih antara dua. Nah, bisa imam maju, tapi majunya kayak ini. Nah, menghuruf ini kan yang lah. Nah, menghuruf posisi. Jadi ambil dulu. Apa artinya ini? Duduk. Nah, kisahnya belum datang. Nah, ya Allah. Nah, imam itu datang beliau nih sebelah kiri. Nah, ini ada dua pilihan. Ulun maju, ya Allah maju nih caranya gini. 1, 2. Berkata dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada yang cukup, ya Allah. Maju ini dulu sekali. Nah, 1, 2. Nah, ini caranya. Kemudian sini ini kan tanggal. Nah, maka yang di kanan lawan yang di kiri masing-masing melangkah. Nah, coba melangkah 1. Nah, 2. Nah, itu tuh caranya. Oh, ya Allah. Nah, itu caranya. Itu pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua. Nah, pilihan yang kedua. Datang sidin pulang. Pengantin. Nah, hubungan sidin nang mundur. Coba tes mundur. Terserah aja Bang. Yang penting dua gerakan dulu. 1, 2. Nah, ya kalau stop dulu, ya kalau lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ampun asalkan cukup kerapatan ya Allah. Mundur lagi dua gerakan. 1, 2. Nah, itu tuh sambil merapat. Nah, itu yang lebih abdol. Yaitu si makmumnya yang memundur. Nah, kayak tadi. Jadi bisa aja memundur itu yang bagusnya berencong sedikit. Saya kira ketika sudah sudah dan posisi sesuai ya Allah kehendak ya Allah. Ini sudah berapat sudah naik itu. Coba memundur tadi katakan artinya cara melangkahnya. Nah, 1, 2. Kan memandang dulu subhanallah walhamdulillah itu 1. Nah itu tuh paham ya Allah. Langsung kira-kira supaya ada 3 kali berturut-turut. Nah, intinya itu tuh caranya supaya paham bertahan, supaya dapat pahala sunnah. Apa sistem berhafal boleh ya Bang juga. Sistem berhafal ini kan makmumnya misalnya yang datang hajar di kiri di kanannya misalnya ada masalah juga, artinya sah saja. Cuma kada abdol, paham ya Allah, kada dapat pahala yang sunnahnya. Maksud yang sunnahnya ini yang menyempurnakan daripada yang wajib. Artinya kan kadang ketika kita sholat itu kadang 100% kamu khusyuk. Kadang kadar khusyuk kita hanya beberapa persen. Nah, dia kan kita sholat berjamaah, maka yang kekurangan itu, yang pikiran buyar kesana kemari mahayabang, itu akan ditutupi dengan pahala daripada sholat berjamaah. Nah, kalau misalnya kita kerjakan sholat berjamaah itu dengan sesempurna mungkin, maka itu pahalanya menjadi lebih besar lagi. Nah, itu tuh caranya. Nah, supaya jangan menghafal, cuma ngalih lah. Nah, makmum ini kadang paham juga nah ini. Sembahyang di mana yang oleh singgah menuju ke binuan kah atau kerantau kah singgah, ternyata imamnya kurang paham, makmumnya kurang paham, akhirnya ya nang sembahyang seadanya ya sudah. Karena awal juga di kekarasi ya kalau lah. Pak saya mengiringi nang pan gitu Bang. Akhir zaman akhirnya nang tahu keumpati nang kada tahu itu akhir zaman terpaksa. Nah, terpaksa karena banyaknya orang yang kada tahu. Nah, kalau disambat bodoh akan kada nyaman ya kalau bilang kada tahu aja akan itu lebih halus. Nah, memang seperti itulah. Akhir zaman kebodohan itu merajalela sehingga orang yang tahu pun akhirnya ikut kepada orang yang tidak tahu, alias orang yang bodoh. Karena kalau kada mengikuti orang yang bodoh maka akan mengalami banyak kesulitan. Itulah akhir zaman. Akhir zaman ini adalah ujian bagi kita semua. Kemudian kita sambung sedikit. Walau hadara dzakarani, dan jika hadir oleh 2 laki-laki, artinya dari awal sudah hadir. Nah, ini terpakai pulang. Artinya abang muslimin, tapi kira-kira pahamnya toh. Sofa khalfahu, maka membuat sop keduanya di belakangnya, di belakang daripada imam. Jadi caranya
yang sekira-kira imam itu posisi di tengah. Jadi relawan kan, ada pelang abang muslimin ya Allah. Nah, lawan pengantin pelang ya Allah. Pengantin. Nah, ada di gampangan. Aja di sini pelang ya Allah. Nah, di sini pelang. Ada imamnya bisa aja yang baju kuning kan apa sih? Yang baju kuning. Jangannya ada Bang Abdurrahman, mantap ya Allah. Cuma orangnya hauran. Jadi kada hadir beliau. Nah, kada di gampangan. Yang jadi baju kuning ditunjuk jadi imam. Nah, jadi cara mengatur safnya, ya yang abdol itu yang sekira-kira nanti ini juga nyalon, yang ada balas nah, yang sekira-kira seandainya kayaknya dibelah ya Allah, nah ini pas di tengah nih, nah pas di tengah, nah ini yang abdol, paham ya Allah, ini yang abdol, ini kadang seikung di kanan misalnya nih, kemudian seikung di belakang, yang abdolnya memang diolah sekira-kira imam ini posisinya pas di tengah antara dua makmum laki-laki, intinya seperti itu. Nah, paham ya Allah? Nah, itu tuh. Nah, supaya jelas ya Allah, jadi langsung aja sudah dipraktekkan. Wa kadal mar'atu awil niswatu, dan demikian pula satu orang perempuan atau banyak orang perempuan. Nah, itu di belakang imam. Sekalipun satu orang perempuan tetap di belakang. Nah, jadi mungkin bergantian sedikit ya Allah. Kalau ada relawan tetap, apa ngarannya nih si abang muslimin relawan tetap, anggaplah misalnya abang muslimin ini si ikum apa bibinian, anggap aja itu. Nah, tapi jangan diaminakan. Jadi imamnya pengantin, pengantin coba maju. Nah, kalau imamnya lelakian, makmumnya bibinian, di mana posisi? Maka pas di belakang imam, bukan di sebelah kanan. Nah, pas juga, mempas di belakang. Nah, ini. Nah, bahkan yang sunnahnya itu lebih jauh lagi. Nah, lebih jauh lagi itu yang sunnah, sekalipun istrinya sendiri disunahkan di belakang imam, ini perempuan, dan juga lebih jauh lagi daripada makmum laki-laki, lebih jauh. Nah, jika dibandingkan dengan makmum laki-laki. Jadi kadang di segi kanan nih jadi kalau pengantin nih dapat ilmu nih. Ya Allah, sembahyang subuh di kamar, ya Allah. Ya apa posisi nih? Posisi maksudnya posisi sembahyang subuh lah. Jangan salah paham ya Allah. Posisi sembahyang subuh ini yang abdolnya. Sekalipun artinya sudah halal, tetap aja kada di kanan, tetap di belakang. Nah, itu posisi makmum bibinian. Paham ya Allah? Nah, aja silakan dulu. Nah, ini alhamdulillah banyak aja relawan. Dan juga kalau banyak perempuan, maka sama seperti tadi, yaitu para perempuan berada di belakang, itu di belakang daripada si imam yang laki-laki. Wa yaqifu khalfahu, dan berdiri di belakangnya. Maksudnya di belakang imam laki-laki. Ar-rijalu, yang pertama dulu para lelaki. Maksudnya lelaki, ya orang yang berdiri sekelamin laki-laki. Sekalipun bencong selebor. Nah, karena bencong selebor karena dipatok. Paham ya Allah? Bencong selebor tentang lelaki. Sekalipun dia jadi imam karena ia lelaki, maka sah diikuti oleh para lelaki. Itu. Cuma ya kalau ia masih aja nanti ini ya Allah. Nah, itu makruh karena itu adalah termasuk daripada dosa besar. Nah, tahanus artinya menjadi bencong selebor, itu hukumnya adalah dosa besar, dapat laknat yang terus menerus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, itu juga sama, itu dapat laknat terus menerus dari Allah Ta'ala sampai dia bertobat. Intinya seperti itu. Nah, jadi bencong selebor saja jadi imam untuk laki-laki. Atau misalnya posisinya nih di mana? Nah, maka jangan berkajal di bibinian. Ini bencong selebor memang laki-laki. Jangan umpat-umpatan berkajal di sop bibinian, itu jelas salah. Nah, jadi laki-laki dulu, laki-laki dewasa. Summa sibiano, kemudian anak-anak kecil. Nah, ini urutannya. Jadi laki-laki, nah kemudian anak kecil di belakang laki-laki. Intinya seperti itu, maksudnya laki-laki dewasa. Nah, kemudian anak kecil, maksudnya anak kecil lelaki juga. Nah, anak kecil lelaki,
itu berada di belakang para lelaki dewasa. Idza lam yasbiqu ila shaffil awal, apabila maksudnya mereka tidak berdahulu menuju saf awal. Tapi kalau misalnya yang tuhan-tuhan ini pengoler, terdahulu orang kekanakan datang ya Allah. Nah ini bagaimana? Fa'in sabaku ilaihi, apabila kekanakan-kekanakan ini berdahulu ke saf awal, fahum ahaqqu bihi, maka mereka lah yang lebih berhak dengan saf awal. Jadi jangan dipedurakan kekanakan, maksudnya kekanakan yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa sholat, mungkin yang sudah umur 9 tahun, 10 tahun, yang sudah paham hukum-hukum sholat. Nah jangan disuruh mundur. Kalau ini berdahulu di muka, kada boleh kita, maksudnya kada etis, bukannya haram, kada etis, kada beradab kalau kita menyuruh anak-anak yang sudah berada di saf pertama untuk mundur, karena mereka lah dalam hukum fikih yang lebih berhak dengan saf pertama itu. Jadi anak-anak laki-laki dia diposisikan di belakang, mereka diposisikan di belakang para lelaki dewasa apabila para lelaki dewasa memang sudah terdahulu ke saf itu intinya. Kemudian summal khanasa, kemudian bencong asli. Nah ini bencong asli, maksud bencong asli sekali lagi adalah orang yang terlahir memang asli, punya 2 alat kelamin dan tidak bisa diketahui apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Nah memang muskil, nanti ada penjelasan tentang unsa muskil itu bagaimana. Yang pasti ada kejelasan apakah dia laki-laki atau dia perempuan dan dia punya 2 alat kelamin. Nah jadi bencong asli itu adakannya di belakang anak laki-laki, bencong asli. Lain bencong selebor, lain bencong asli. Nah summan nisa'u, kemudian hanyar bibinian. Nah bibinian yang dewasa dulu. Nah kemudian kalau ada anak-anak bibinian yang sudah mumayyiz hendak bersembahyang, maka itu berada di belakang mereka. Wa taqifu imamatuhunna wa sarahunna, dan berdiri imam para perempuan, imam perempuan yang imamnya ini juga perempuan, wa sarahunna, di tengah-tengah mereka. Nah jadi ini khusus untuk perempuan, tapi menurut sebagian ulama itu adalah maju sedikit, lebih maju sedikit. Tapi ada juga yang menyatakan bahwasanya justru sejajar itu adalah hukumnya sunnah. Nah untuk perempuan, jadi ini ada perbedaan pendapat yang mana yang sunnah. Apakah sejajar imamnya ini dengan makmum, apakah maju sedikit? Ada yang mengatakan yang sunnah ini sejajar saja, ada yang mengatakan yang sunnah ini maju sedikit. Nah jadi mungkin perlu hewan lagi bertiga ya kalau lah. Nah pas lawan baju kuning ya bertiga ya kalau. Anggaplah imamnya abang muslimin. Nah tapi ini dia kisahnya ya, kisahnya. Nah kisahnya deh. Nah jadi misalnya anggaplah ini berataan bibinian. Nah maka yang sunnahnya kayak apa? Beratahnya beratah. Nah beratah abang muslimin di tengah sebagai imam. Nah ini ya, nah itu. Jadi menurut sebagian ulama yang sejajar ini yang abdol, yang disunahkan untuk perempuan. Tapi ada lagi yang menyatakan baju sedikit ya. Ya, nah itu tuh baju sedikit. Nah jadi mundur sedikit ya. Nah itu, jadi ada yang mengatakan yang sunnah si bibinian yang jadi imam bagi bibinian juga. Nah itu lebih maju sedikit ya. Nah kayaknya kurang lebih lagi. Nah paham ya Allah. Jadi kalau misalnya ya sudah cukup kalau berataan paham aja. Jadi kalau misalnya nih di rumah banyak bini misalnya, begitu anak bibinian yang sudah dewasa atau yang sudah mumayyiz lah, paling kadang kan yang sudah mumayyiz, nah yang sudah umur 9 atau 10 tahun, sekalipun belum balik tapi dia sudah paham yang namanya hukum-hukum sholat. Nah maka itu cara mengatur shopnya dia tadi. Adapun abahnya misalnya ke masjid atau ke langgar, jadi si umahnya nih lawan anak bibinian berdua. Nah itu kalau anak sudah yang berjamaah, cara mengatur shopnya yang abdul seperti tadi. Ada yang mengatakan yang sunnahnya itu adalah rata saja, tidak perlu memaju. Ada yang mengatakan memaju sedikit itu yang lebih abdul. Tapi bukan seperti laki-laki. Kalau laki-laki maju lagi, nah kayak contoh tadi Abdullah. Nah ini dia itu. Wa imamul urati ghairul masturi wasatahum.
Sama juga dan imam, wa imamul urati, imam orang-orang yang bertelanjang. Nah ini mungkin orang-orang terdampar di pulau atau apa namanya ini, orang-orang yang sakti, misalnya yang lelah, pesawatnya meledak di atas, satu orangnya kada mati, orang-orang sakti. Jadi yang terbakar ini bajunya. Nah sekalinya tergugur ke pulau nih, artinya kan pesawatnya meledak atau pesawatnya kecelakaan, tergugur di pulau. Nah yang kada sakti terbakar, sedangkan yang sakti masih hidup tapi bajunya terbakar. Nah misal, jadi beretaan bertelanjang, dicari-cari kan nih, ini misalnya anggaplah pulau yang gersam, gak ada daun, gak ada apa-apa kan gitu lah. Wah pulau apa ini kan ngegersam kayak ini. Lalu sampai waktu zuhur, otomatis beretaan itu harus sholat seadanya dulu. Nah dalam rangka menghormat waktu, kalau memang diharap akan kembali, intinya seperti itu. Kalau kada kembali ya ada masalah, maksudnya ibu itu matian misalnya atau apa. Nah jadi imam yang seperti tadi, maksudnya imamnya telanjang dan juga makmumnya telanjang itu sama, yaitu di tengah-tengah mereka. Paham jangan ulang, di tengah-tengah mereka. Jadi imamul urati, imam dari orang-orang yang telanjang, ghairul masturi, yang tidak tertutup auratnya karena darurat, karena misalnya kasusnya seperti tadi, wasatohum, ada di tengah-tengah mereka juga sama, lawan bidian. Paham jangan ulang. Nah kemudian wa yukrahu wuqufuhu munfaridan anis syaqi, dan dimakruhkan berdirinya si makmum munfaridan, hal keadaannya menyendiri, anis syaqi, daripada syaq. Nah itu hukumnya makruh, jangan penyerangan. Nah lalu yang sunnahnya apa? Fa'il lam yajid sa'atan, maka apabila dia tidak mendapatkan kelapangan, keluasan, maksudnya kadang awal lagi menampung, di kanan kadang awal, di kiri kadang awal. Nah itu bagaimana? Aharoma, dia mengangkat takbiratul ihram, yang bagusnya ini beparak aja, beparak. Nah, summa jarra wahidan, kemudian menarik wahidan, salah satu dari makmum. Wayun dabu, dan disunahkan ayyusa idahu, bahwa menolong akan dia al-majruru, oleh orang yang ditarik. Nah jadi ini sebutin lagi lah, mungkin sekali lagi. Nah ini mungkin perlu kurang berempat kalau. Nah jadi pasti yang baju kuning lawan misalnya nama sidin kan. Nah ya Allah, nah ya Allah, anggaplah imamnya ini sakti, karena kelihatan. Nah imamnya sakti. Ada gitu loh. Berempat ya. Bertiga gitu cukup aja. Biar ya bertiga gitu cukup aja. Aja. Bertiga gitu cukup aja. Jadi nih anggaplah imamnya ya kalau lah karena kelihatan. Jadi makmum ya kalau ini makmum bertiga. Kemana hadapnya nih yang bagus? Nah, ayo bersusun. Imamnya kadang kelihatan, makmum berataan. Nah, makmum berataan. Jadi misalnya nih ulun datang. Ya Allah. Kadang awal lagi di sini kadang awal, di sini kadang awal. Nah, caranya kayak apa? Jadi ulun mengangkat takbir dulu. Nah, peparak hanya menilai. Allahu Akbar. Lah ini aja ulun tarik. Nah, jadi ulun mundur. Nah, selangkah. Nah, sidin itu sunnah juga mundur. Selangkah juga. Lain begini nih. Lain ngambil tengah. Nah, jadi ulun mundur. Nah, imbe itu hajar sidin mundur pulang. Nah, ada pun sidin nomor 2 ini merapat. Nah, ini caranya kalau misalnya makmum ini datang hanyar nih, kadang kawan di kanan, kadang kawan di kiri, lalu ini menyorangan, itu sunnah menarik. Paham ya Allah, tapi yang sunnahnya itu mengangkat takbir terlebih dahulu. Nah kemudian hanya diikuti di bahu misalnya, lalu ditarik, dan bagi yang ditarik ini juga sunnah untuk menolong. Jangan sampai imam ditarik ke sini, lalu sempurna aja. Nah, itu bukan pengetahuan aja. Nah, paham ya Allah. Nah ini kan itu bukan pengetahuan, bukan petikaman itu ya Allah. Ada urusan. Nah, jadi mungkin karena ya istilahnya kan waktunya sudah landung, kalau ada yang bertakon silakan.
Nah, adakah yang dapat takun? Ulun Ustaz. Ya, silakan sekarang. Anu sembahyang di rumah itu Ustaz. Ulun anak ulun yang sudah mumayyiz, lawan mamanya. Jadi posisi anak yang sudah mumayyiz ini nah di belakang ulun nih di mana posisinya lo? Iya. Ini sembahyang ulun. Apakah bermundur sedikit pada ulun? Apakah mundur hitungan satu sejadah? Anak yang itu lelakian kan? Lakian. Oke. Kalau anak yang lelakian memang di kanan tiang. Kalau anak yang lelakian Mungkin berarti sedikit dia mundur pada ulun gitu kan? sedikit aja mundur. Nah, bini tiang di belakang. Nah, itu posisinya. Jadi kalau anak yang lelakian, si ikung aja ya Allah. Nah, maka tetap anak yang lelakian yang sudah mumayyiz itu berada di kanan tiang. Nah, kemudian bini tiang itu bakal belakang lagi. Intinya seperti itu. Nah, paham ya Allah. Jaraknya bini ulun pada anak ulun tadi biar maksudnya pas sabuk di belakang apa berjauh? Yang abdolnya memang berjauh. Jadi yang abdolnya sekalipun ada hubungan ibu dan anak, kakak dan adik, misalnya tetap lelakian dan binian itu yang abdolnya berjauh. Nah, berjauh itu yang abdolnya. Nah, kayak yang dilanggar-langgar kan di masjid-masjid, nah itu ada masalah jauh, bahkan itu lebih bagus. Jadi yang lebih bagus sop para perempuan itu lebih jauh. Nah, ketimbang sop laki-laki dengan laki-laki. Kalau sop laki-laki dengan laki-laki, menurut kalau yang mau tamat jangan sampai jaraknya itu melebihi dari 3 hasta. Nah, bila melebihi dari 3 hasta, maka itu hukumnya makruh menurut Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli dan yang lain-lain kan gitu. Nah, itu hukumnya makruh. Kemudian kalau imamnya kan melebihi dari 3 hasta, nah maka itu menurut Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli juga makruh. Tapi menurut Syekh Makromah tidak makruh kalau imamnya lebih dari 3 hasta. Nah, artinya imam bermaju lebih dari 3 hasta daripada makmum. Nah, jadi patokan hasta itu untuk ukurannya. Janganlah jarak yang abdol itu adalah tumit dengan tumit. Jadi patokannya dari tumit makmum ke tumit imam. Ya seperti itu. Kalau 3 hasta dan makmumnya juga laki-laki, maka itu masih hukumnya sunnah. Nah, tapi kalau lebih dari 3 hasta, itu menurut mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh. Tapi menurut Syekh Makromah kada makruh kalau yang dibuka ini adalah imam. Nah, tapi kalau makmum dengan makmum itu menurut Syekh Makromah pun jangan sampai lewat daripada 3 hasta. Nah, tapi ini khusus lelakian. Tapi kalau beginian makin jauh makin bagus. Nah, paham ya Allah. Tapi jangan jauh banget yang sekira-kira kada melihat lagi non imam. Nah, ini salah ulang. Jadi yang sekira-kira disedang-sedang hijau tuh, kadang jauh benar tuh, yang kayak di masjid, di langgar itu sudah pas saja beginian terjauh. Nah itu paham ya Allah. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Contohnya kayaknya biasa terjadi kayak di langsung mencontohkan lah ini kita berimaman ada 3 orang, ulun misalnya jadi imam, ada 2 jadi makmum. Jadi kami ini di masjid lah, jadi kami ini sembahyang dulu tuh ada sempat dari imaman lawan dua jamaah masjid terjadi lah datang gitu. Jadi kami sembahyang zuhur misalnya terjadi sembahyang zuhur, tapi pas posisi ulun ini mengira-ngirakan untuk sab berdua aja di belakang. Ini tembok. Jadi mengira-ngira bahwa kawan ulun ini berdua muat di sini. Oh iya. Kiri, kanan dan kiri. Jadi ternyata ada satu rombongan yang meyakini bahwa ulun ini sembahyang jamaah zuhur. Lalu ini umpat juga di kiri berantakan. Jadi kayak apa namanya yang ulun di pojok ini jadi seolah-olah imam ini sebelah kanan. Karena imam makmum yang baru datang tadi itu yang ini tuh kan karena menganan ya Allah posisinya di kanan. Ya di kanan ini cukup misalnya 2 orang aja ya Allah. Di pojok masjid sebelah kanan. Ya Allah. Amun lagi itu apa boleh 2 sudah. Seadanya air kan di sana. Seadanya air kada kawa. Nah, kada kawa lagi kan deh. Nah, itu memang karena tempatnya kada memungkinkan, maka apa boleh buat kerjaannya seadanya. Nah, ada pun yang ngebatur kayak tadi itu kalau tempatnya memungkinkan. Allah. Jadi kalau tempatnya memungkinkan maka yang abdol kita batur kayak tadi. Tapi kalau tempatnya kada memungkinkan karena kada menyangka apa bakal ada orang nang umpat berjamaah ya Allah. Nah, karena misalnya ke mana ke rantau, ke kandangan, kan kada zaman
maju ke muka jadi imam, ya Allah, dikira ini hendak mencari perhatian ke apakah, lalu di pojok masjid yang sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kanan ini kira-kira buat berdua aja, ya Allah, karena yang di kanan ini sudah dinding, karena kalau dia apa-apain lagi kan gitu. Nah, kalau sudah lagi itu tuh apa boleh buat kan? Nah itu ya jalan aja terus, artinya harus akan di sembahyangnya kada perlu bingung-bingung lagi. Oh, bergeser. Dari saya Ada jawaban, ada jawaban kan. Maksudnya ada tulisannya tuh di dalam kitab ya penyuruh bergeser kayak itu kan gitu. Nah, lawan juga itu mau latih ulang. Kadang orang kada tahu dikiranya ini imam sudah batal. Kan banyak juga yang kada tahu masalah berjalan itu padahal boleh ya, asalkan 2 langkah stop. Tapi banyak orang yang kada tahu karena kurang mengaji. Nah, sehingga dikiranya bergerak kayak itu hukumnya batal. Padahal sekalipun 1000 langkah, kalau cara yang itu 2 langkah stop, jeda yang sekira-kira cukup untuk kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, lalu bergerak lagi, itu hukumnya kada batal. Karena itu bukan 3 kali berturut-turut, itu hanya 2 kali berturut-turut. Paham ya Allah? Intinya gitu. Nah, supaya kawan dimengerti itu oleh seberataan. Ada lagi yang ada kita gunakan? Kalau yang ada lagi pertanyaan, aman kededa, nyaman ditutup ya Allah. Nah itu, jadi tinggal prakteknya lagi di rumah masing-masing ya Allah. Yang jadi imam di masjid, alhamdulillah. Yang jadi imam di langgar, alhamdulillah. Nah, ada kebagian jadi imam, yang ada masalah juga ya Allah. Kawannya jadi imam di rumah, kan seperti itu. Nah, jadi intinya di dalam kita berjamaah jangan sampai kita kada tahu ilmunya. Itu adalah merupakan suatu aib atau suatu cacat, suatu hal yang tercela kalau kita rajin berjamaah tapi kurang mengetahui ilmunya. Kalau yang tadi kan masalah sunnah aja. Nah, kalau yang berkaitan dengan yang wajibnya, dengan syarat-syaratnya kita kada tahu, lalu terlanggar, nah itulah yang dimaksud dari perkataan Syekh Ibnu Raslan tadi daripada kitab Shafwatul Zubar. Akhirnya amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena amalnya hanya turut-turutan saja. Nah, karena ada pertanyaan lagi, ulun mohon diri, kalau misalnya ada salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kepada kita jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kita kepada ridhonya, jalan yang menyampaikan kita kepada pertemuan dengannya di surga nanti, jalan yang membuat kita selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di padang mahsyar, hingga kita selamat sampai ke tujuan yaitu ke surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa ala mana wa bisal saleh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.